Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu, dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Selesai. Nah, kita sudah berdoa ya. Semoga dengan berdoa kita semua selalu diberi kesehatan dan kalian selalu diberi kecerdasan, kepintaran, sehingga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Amin. Nah, sekarang absen dulu ya. Jangan lupa absen di e-learningnya. Karena kalau kalian tidak absen, maka kalian tidak mengikuti e-learning. Berarti apa? Nah, nggak sok anak-anak. Absen dulu. Udah absen ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kalian cari tempat posisi yang nyaman, bersih, supaya belajarnya konsentrasi dan semangat. Oke, coba Ibu mau tanya nih, materi yang lalu masih ingat nggak? Ayo, tentang apa? Iya, yaitu membahas tentang gerak pada benda. Nah, gerak pada benda itu ada apa aja sih? Iya, ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, kemudian di situ ada apa lagi coba? Selain tadi yang disebutkan. Iya, yaitu bunyi hukum Newton 1, 2, dan 3. Masih ingat nggak bunyinya seperti apa hukum Newton 1? Iya, bunyi hukum Newton 1 yaitu menyatakan bahwa sifat inersia atau kelompokan benda yang tidak mengalami resultan gaya sigma F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, sedangkan bunyi hukum Newton kedua bunyinya seperti apa? Iya, yaitu percepatan gerak benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Sedangkan hukum Newton 3 yaitu ya, bahwa ketika benda pertama memberi gaya aksi atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberi gaya F reaksi yang sama besar pada benda pertama, tetapi berlawanan. Itu berlawanan arah ya. F aksi sama dengan min F reaksi. Oke, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, yaitu menyebutkan contoh gerakan pada hewan. Yang kedua, menyebutkan alat gerak pada hewan darat, air, dan udara. Sedangkan yang ketiga yaitu membandingkan kecepatan hewan darat, air, dan udara. Gerak pada hewan. Nah, gerak pada hewan yaitu salah satu sifat dari makhluk hidup ya, yaitu bergerak. Nah, hewan bergerak dengan berbagai cara. Nah, hewan itu bergeraknya dengan cara apa saja coba? Iya, yaitu berjalan. Ada hewan yang berjalan? Ada. Apalagi? Berlari. Ya, yaitu bergerak dengan cara
berjalan, berlari, terus ada lagi? Iya, yaitu dengan terbang. Kemudian ada lagi? Ada, yaitu berenang. Kemudian merayap dan lain sebagainya ya. Nah, hewan bergerak tujuannya untuk apa? Yaitu salah satunya untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa ya. Nah, coba kamu perhatikan gerak hewan darat dan hewan yang hidup di air, beda nggak? Iya, berbeda ya. Hewan darat bergerak menggunakan otot rangkanya, terutama kaki ya. Nah, sedangkan ikan bergerak menggunakan sirip ya, dan burung terbang menggunakan sayap ya. Iya. Nah, sekarang Ibu akan membahas dulu gerak hewan dalam air. Nah, gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara tubuh hewan yang hidup di air, yaitu memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Untuk lebih jelasnya, gaya akan kamu pelajari lebih lanjut pada bagian gerak lurus dan gaya. Nah, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuknya torpedo. Nah, bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari kiri ke kanan. Nah, dan bentuk tubuh ikan yang streamline berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Nah, ekor ya dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air ya. Akhirnya ikan tersebut berenang kan ya. Nah, tahu nggak kalau ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya, yaitu yang unik. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Oke, ikan sering mengeluarkan gelembung. Pernah lihat tidak? Pernah ya? Nah, mengeluarkan gelembung renang itu berguna untuk mengatur gerakan naik turun. Ya, jadi kan ikan itu nggak di bawah aja atau di atas aja ya. Kadang naik, kadang turun ya. Kadang di tengah. Nah, kemudian selanjutnya ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Nah, selanjutnya sebagian besar ikan itu menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri, dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Nah, ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Nah, jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di dalam air ya. Nah, nyamuk. Tahu nyamuk? Iya, pernah lihat nggak? Nyamuk itu seolah-olah berdiri di atas air. Nah, itu memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Nah, tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Nah, selain nyamuk, nah ada lagi ya, yaitu anggang-anggang memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Nah, sekarang yang kedua yaitu gerak hewan di udara. Ya,
tahukah kamu bagaimana cara burung terbang? Iya, hewan-hewan yang terbang di udara dengan cara unik. Nah, tubuh hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Nah, salah satu upayanya yaitu untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap, ya. Nah, prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang, khususnya pada pesawat terbang bersayap, yaitu berbentuk airfoil. Nah, sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada dan otot yang kuat. Nah, bentuk sayap airfoil membuat udara mengalir pada bagian di atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Nah, saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Nah, dorongan tersebut yang dari bawah itu akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga burung akan terangkat ke atas. Ya, betul sekali, itu berlawanan, ya. Gerak hewan di darat selanjutnya, ya. Nah, gerak hewan di darat, kecenderungan hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Nah, otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, ya, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, bayangkan bagaimana sih bila kita berjalan. Nah, kemudian seorang mulai berjalan dengan mendorong lantai dengan kakinya. Nah, lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada kaki tersebut. Nah, gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Nah, dengan cara yang sama, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara, dan udara tersebut mendorong balik sayap burung itu ke depan. Nah, dan gajah, kerbau memiliki massa tubuh yang besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga besar, ya. Namun, perbedaan struktur tulang dan otot hewan tersebut, masing-masing hewan menyebabkan hewan tersebut itu dapat bergerak lebih lincah dibandingkan hewan lainnya. Misal, kuda, ya, dan kijang. Nah, kedua hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Namun, kijang yang memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang memiliki elastisitas yang tinggi. Sedangkan bentuk kaki yang lebih ramping tersebut mengakibatkan kijang pada saat berlari lebih banyak melompat, ya, ke udara dan meluncur udara, ya. Nah, gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu daripada kuda. Oke, materi hari ini gerak pada hewan sudah selesai. Oke, nah mari kita simpulkan bareng-bareng apa sih yang tadi Ibu jelaskan, ya, seputar tentang gerak pada hewan. Iya, hewan bergerak yaitu dengan berbagai cara, ya. Iya, tadi caranya apa aja? Yaitu
misalnya dengan berjalan, lari, apalagi? Iya, terbang, kemudian berenang, merayap, dan lain sebagainya. Nah, hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama iya betul, yaitu kaki ya. Nah, ikan menggunakan apa? Sirip. Dan burung terbang menggunakan sayap, betul sekali. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu gerak pada tumbuhan ya. Jadi alangkah baiknya anak-anak kalian baca dulu ya, terlebih dahulu. Bisa baca buku paket kalau yang punya ya. Kalau nggak punya ya kalian bisa browsing gitu, biar ketika ibu ngejelasin kalian sudah membaca, minimal sudah memahami walaupun sedikit, syukur-syukur kalau banyak ya. Oke, materi tentang gerak pada hewan sudah selesai, kita sudah simpulkan bareng-bareng ya. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya, atau kita akhiri dengan doa penutup. Ayo mari kita doa bersama-sama untuk mengakhiri materi kali ini. Berdoa, mulai. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu